Pada abad ke-19 dalam bahasa Vietnam berjudul The Third Wife, mengangkat tema yang terbilang cukup berani pada zaman sekarang, di mana tengah maraknya penolakan atas suatu pernikahan di bawah umur. Meskipun pada abad itu sudah menjadi bagian dari adat di negara Vietnam, ketika gadis di atas umur 13 tahun memang sudah harus diwajibkan untuk segera menikah. Oke, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film mengisahkan tentang seorang gadis belia cantik yang secara sukarela menjadi istri ketiga dari seorang tuan tanah kaya raya bernama Tuan Hung. Tuan Hung sendiri sudah memiliki dua istri. Istri pertamanya bernama Nyonya Ha dan istri keduanya bernama Huan. Dan juga sudah mempunyai 3 orang anak dari kedua istrinya. 1 orang anak remaja lelaki bernama Son hasil dari pernikahannya dengan Nyonya Ha, dan 2 orang anak perempuan bernama Lin dan Nan, anak bersama istri keduanya yang bernama Huan. Lalu diperlihatkan seorang gadis muda pergi dengan menaiki sebuah perahu. Gadis itu bernama Mei, yang hendak menuju ke kediaman Tuan Hung, yang bertempat di sebuah pedesaan yang indah dan damai. Pada malam harinya diadakanlah resepsi pernikahan yang terbilang cukup mewah dengan hiburan, tarian, dan nyanyian. Setelah pesta pernikahan usai, tibalah masa yang begitu dinantikan oleh Tuan Hung, yaitu ritual bercocok tanam di malam pertama di lahan yang masih sempit. Tuan Hung terlihat begitu bersemangat. Sementara Mei terlihat agak sedikit gugup, mengingat ini adalah pengalaman pertamanya. Scene lalu berganti pada sebuah ilustrasi yang memperlihatkan ada sekumpulan ulat yang sedang memakan daun-daun muda. Seolah gambaran itulah yang sedang terjadi pada malam pertama Tuan Hung. Keesokan paginya, terlihat seorang pembantu yang sedang menjemur kain putih dengan sedikit ada bercak darah, menandakan kalau gawang Mei sudah berhasil dibobol secara sempurna oleh Tuan Hung. Dan saat makan malam, Nyonya Ha memberitahu kepada Tuan Hung kalau anak mereka Son sudah cukup umur dan harus untuk segera menikah, dan sudah harus mulai mencarikan calon istrinya. Son tampak terkejut dengan ucapan ibunya itu. Keesokan harinya, saat sedang mengobrol santai, Bibi Lu memberitahu kepada Mei kalau istri kedua Tuan Hung belum sah menjadi nyonya di keluarga itu, dikarenakan belum bisa memberikan keturunan anak laki-laki. Sejak saat itulah, Mei lalu menjadi terobsesi untuk bisa memberikan keturunan seorang anak laki-laki. Berdoa siang dan malam agar bisa menjadi Nyonya Hung seutuhnya. Pada malam harinya, Nyonya Ha dan Huan menceritakan tentang pengalaman mantap-mantapan mereka dengan Tuan Hung kepada Mei. Bagaimana Tuan Hung sangat suka main kasar saat di tempat tidur. Mei tampak malu-malu mendengarkan cerita dari mereka. Sambil tertawa, Nyonya Ha bilang tak lama lagi kamu akan mengerti bagaimana rasanya. Meskipun sudah menikah, sifat kekanak-kanakan Mei masih tetap ada, seperti bermain bersama dengan anak-anak Huan. Scene beralih pada malam harinya di mana sebelum mantap-mantapan, Tuan Hung menyuruh Mei untuk berlutut dan merangkak ke arahnya yang bersiap sedia di sebuah kursi. Mei yang sudah mulai paham akan dunia bercocok tanam, Mei lalu mengikuti saja apa yang diperintahkan oleh suaminya itu. Setelah ritual enak-enak itu selesai dan saat ingin buang air kecil, Mei melihat sosok seorang wanita sedang menuju ke dalam hutan. Karena penasaran, ia pun mengikutinya.
yang ternyata adalah istri kedua Tuan Hung yang sedang bermantap-mantapan dengan pria yang ternyata Son anak tirinya sendiri. Melihat itu, Mei memilih untuk diam dan tidak melaporkan kejadian yang dia lihat kepada suaminya. Scene beralih pada saat pembantu Tuan Hung terciduk telah berbuat hal mesum. Atas kejadian tersebut, pembantu itu mendapat hukuman dengan cara dicambuk berkali-kali. Sementara, si perempuan yang tengah hamil dipaksa jadi biksu dan digunduli untuk menebus kesalahannya. Melihat itu, Mei semakin yakin untuk tidak melaporkan hubungan Huan dan Son kepada suaminya. Mei khawatir kalau mereka akan bernasib sama dengan pembantu-pembantu itu. Hari demi hari berlalu, Mei pun akhirnya mengandung. Harapannya masih sama, agar dia bisa melahirkan seorang anak laki-laki dan bisa dengan segera menjadi Nyonya Hung seutuhnya. Ketiga istri ini terlihat sangat akur, tapi sebenarnya mereka ada perang dingin di antara ketiganya, terutama antara Nyonya Ha dan Mei. Terlihat mulai sedang kurang baik karena lama-kelamaan Mei sudah mulai bisa mengambil hati keluarga Tuan Hung. Mei semakin gelisah karena sudah lama serabi lempitnya tidak tersentuh. Ditambah lagi, dia secara diam-diam sering menyaksikan aksi mantap-mantapan Huan dengan Son anak tirinya di hutan. Pada suatu malam, Mei meminta untuk menginap di kamar Huan. Lalu pun Huan mengizinkannya. Dan di malam itu, Mei coba mengajaknya untuk beradu kue apem, tapi ditolak mentah-mentah oleh Huan. Mendapat penolakan tersebut, Mei terlihat sedih. Scene lalu berpindah di mana Son berontak. Dia menolak untuk dinikahkan dengan gadis yang tidak dia cintai. Namun, dia tidak punya pilihan lain karena sudah menjadi adat istiadat untuk menikah jika sudah waktunya. Diam-diam, Son mendatangi Huan sambil menangis, lalu mengajak ibu tirinya itu untuk kawin lari. Jelas saja Huan menolaknya. Secara terpaksa Huan memutuskan hubungannya dengan Son. Son lalu bertanya, "Apakah kau pernah mencintaiku?" Lalu dijawab oleh Huan, "Aku lebih mencintai ayahmu." Mendengar hal itu, Son menjadi semakin kecewa dan merasa hancur. Lanjut cerita, pernikahan sederhana pun selesai digelar. Istri Son yang bernama Win yang menunggu di kamar dengan manis sudah sangat bersedia untuk menjalani tugasnya sebagai istri di malam pertama. Namun, suami yang mabuk dan masih sedih karena tidak dapat melupakan ibu tirinya menolak mentah-mentah istrinya itu dan mengusir keluar dari kamar. Keesokan harinya, Tuan Hung mengantarkan Win kembali kepada keluarganya dan meminta maaf atas penolakan Son anaknya dan berjanji akan mengembalikan mahar yang diberi sebanyak 3 kali lipat dan membuat publik agar Win bisa menikah lagi. Namun, mereka menolak menerima anaknya kembali. Ayahnya berkata, istri yang tidak tersentuh oleh suaminya di malam pertama adalah sebuah aib bagi keluarga. Secara terpaksa, Tuan Hung kembali membawa Win ke kediamannya. Sementara itu, di sisi lain sudah tiba masa Mei untuk melahirkan. Dibidani oleh Bibi Lu dan Nyonya Ha dengan penuh perjuangan sekuat tenaga dan sukses dalam kelahiran pertamanya. Namun Mei harus menelan pil pahit karena yang dilahirkan anak berjenis kelamin perempuan. Jelas itu tidak sesuai dengan harapannya. Mei pun tampak kecewa dan sedih. Keesokan harinya, Win yang merasa hidupnya tidak berarti lagi karena sudah dibuang oleh suami dan keluarganya, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri di atas pohon. Atas kejadian itu, terlihat Tuan Hung akan menghukum Son karena ulahnya Win tewas.
Prosesi pemakaman Win dibuat di mana jenazahnya dibawa ke sebuah gua sebagai ritual penghapusan dosa agar dijauhkan dari kesialan. Sementara itu, Mei tampak tak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena telah gagal menjadi Nyonya Hung. Dia pun tampak menangis karena kewalahan mengurus anaknya yang rewel. Di akhir film diperlihatkan Lin memotong rambut panjangnya, di mana hal itu dilarang keras oleh adat di masa itu. Namun, scene akhir ini seolah menyampaikan maksud bahwa Lin adalah simbol gadis pemberontak yang menolak untuk tunduk pada aturan dan norma-norma yang ada. Lalu, film pun berakhir. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. See you.